saja suasana bersahaja. Penat dalam bekerja terobati seketika. Kopi bak sebuah kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, yo ngopi helu, ngopi helu, yo ngopi helu. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja terobati seketika. Kopi bak sebuah kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, ya ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu. Ya ngopi helu. Ya ngopi helu. Hai, apa kabar? Baik lagi hari ini bersama Ngopi Helu, tentu saja dengan episode menarik hari ini tentunya bersama saya Rina Ardila dan juga teman saya. Ada Caca nemenin kamu untuk ngobrol-ngobrol sambil ngopi, karena yang penting itu ngobrol itu sambil ngopi. Tapi ini kita harus sedikit menahan diri, Rina. Ya nggak boleh ngopi banyak-banyak. Nggak juga. Ngopinya boleh banyak, tapi informasi juga harus banyak-banyak. Iya, gitu. yuk. Jadi kita hari ini akan berbicara Tentang ngopi. ngopi. Oke. Kita hari bicara soal setiap manusia itu punya proses dalam kehidupannya. Nah, proses itu terjadi menyebabkan kita menuju dewasa. Ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari, salah Betul. satunya adalah menua. Menua. Kalau bahasa Inggris itu aging ya. Aging. Aku bisa bahasa Inggris, sorry. Oh iya, masa coba? Iya. Ada aging, ada anti-aging. Loh iya bener kan? Itu selalu kalau sekarang tuh adalah anti-aging gitu. Oh iya, dikit-dikit Anti-aging. sekarang anti-aging Iya. gitu ya. Aku Dan kita akan kepleset loh ini sebenarnya. Oh, iya, agak ngeri ya Kak. Oke, kita akan lanjut hari ini pembahasan kita apa sih? Ini pasti menarik banget untuk ibu-ibu, Bu, kumpul Bu. Bu. Sebentar, nggak cuma ibu-ibu ternyata. Apa? Laki-laki juga harus peduli nih. Oh iya betul. Apalagi yang sering maaf nih dikata-katain cowok-cowok skincarean gitu. Padahal Tuh, nggak apa-apa ya. Harusnya itu Metroseksual gitu. itu sebenarnya bentuk berterima kasihnya dia kepada Tuhan atas anugerah dari Itu cara dirinya. menjaga diri ya. Kemana Dan sih kita ngobrolnya? Kita akan bahas ini tentang perawatan-perawatan Betul. yang sebenarnya perlu dilakukan oleh laki-laki ataupun juga perempuan ya. Dan kita akan bahas semuanya lebih detail lagi. Betul. Bersama. Benua bersama boleh, tapi yang penting jaga diri kamu ya. Iya, Kita kehadiran oke. ada bintang tamu. Bintang Ah, tamu oh, banget hari ini. Uhuy. Ada Dr. Lilin Ellen M. Biomed. Biomed. Ada Dokter Ellen. Panggilannya Dokter Lilian, Dr. Dokter Ellen. Dr. Ellen. Panggil kakak boleh nggak? Oh, kakak kan muda banget ya Mas, enak ya. Ini muda banget ya. Karena anti-aging medicine. Iya, kamu kalau lihat di name tag-nya itu, beliau ada tulisannya anti-aging Medicine. medicine. Dokter Ellen, anti-aging medicine ini kan ada di rumah sakit nggak? Kok ada bisa Enggak, BPJS aku ya? selalu mau nanya dulu, ada di rumah sakit nggak bisa pakai itu nggak? BPJS nggak bisa ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Dokter Ellen ini boleh cerita dong, kenapa bisa ada di anti-aging medicine? Kan adalah dokter nih, setahu saya kan ada dokter penyakit dalam, penyakit luar gitu kan, ada dokter-dokter spesifik gitu. Anti-aging ini spesifiknya kemana dok? Dia lebih ke proses menghambat proses penuaan. Oke. Tapi kami bukan spesialis. Oh, Ambilnya oke. S2. S2. Waktu itu saya ngambilnya di Bali. Oh, Di oke. Universitas Udayana. Iya. Oke. Jadi beliau profesor-profesor di sana buka, jadi kami ngambil di sana. Oke. Terus yang ngajar pun juga ya dari seluruh spesialis yang Oke. mengajari tentang apa sih proses aging itu, apa yang terjadi. Oke. Kayak gitu. Kita belum kenalin dokter ya. Dokter kenalan dulu dong. Halo, Hai, saya siapa halo. dari mana gitu.
Perkenalkan, nama saya Dr. Lilian Ellen, Magister Biomed Anti-Aging Medicine. Dari mana? Kliniknya di mana, Dok? Saya kliniknya di Bells Beauty Philosophy di Di Jalan Setaji. Di Jalan Setaji. Baik. Nah, dokter ini kan kebetulan juga punya klinik ya. Berarti beliau fokusnya kepada pengobatan atau perawatan sih anti-aging. Gimana Dok sebenarnya Dok? Menyebutnya Lebih bagaimana ke sih, Dok? kalau sudah terlanjur tua mau dibeli. Nggak gitu. Nggak gitu. Itu ya perawatan juga Kalau aging itu dia lebih ke proses menghambat. menghambat. Oke. Apa yang proses yang sudah terjadi itu ya bisa dihambat saja, nggak bisa di repair. Kalau misalkan kita mau mengobati itu beda terapi lagi, Oke. kayak gitu. Kan Berarti gini, Dok. Aging ini sebenarnya apa sih, Dok? Proses penuaan begitukah? Atau emang manusia ya udah kalau tambah umur udah tambah tua aja gitu, nggak perlu harus dipusingin atau gimana sih, Dok? aging itu dia ada prosesnya. Oke. Memang secara fisiologis manusia kita akan mengalaminya. Aging yang saya pelajari itu dia kalau manusia kita sendiri itu ada 3 tahapan. Oke. Tahapan yang pertama itu dimulai dari usia 25 tahun sampai 35 tahun itu sudah mulai proses regeneratifnya, agingnya. Terus fase keduanya itu dari 35 sampai 45, stage ketiganya itu dari 45 ke atas. Oke. Nah itu sudah fisiologis tubuh gitu loh. Tinggal prosesnya aja nih di misalkan dari usia 25 sampai 35 apa. Terus 35 sampai 45 gejala yang terjadinya apa, 45 ke atas apa. Nah, coba diperhatikan kayak gini. Semakin kita bertambahnya usia, penumpukan lemak pasti lebih banyak. Iya. Ya kan? Gorengan enak. Yes, begitu. Metabolismenya Dengan enak, godaan dari gitu. luarnya Iya, begitu betul. banyak Iya, iya, kan, iya. gitu. Terus ditambah lagi kita sudah semakin berusia, ekonomi semakin mapan. Iya, betul. Otomatis Suka-sukanya kan, kita ya. otomatis kan kita akan lebih menikmati hidup Iya, lah, iya, ibaratnya iya. begitu. Tapi semakin bertambahnya usia, pasti ada penumpukan lemak dan lain sebagainya toh, dan itu semakin lambat. Coba perhatikan, ketika kamu olahraga di usia 20 tahun atau 25 tahun ketika stage aging pertama, kamu olahraga, kamu nggak makan 1 hari, Iya. turunnya langsung banyak. Iya betul. Begitu kamu udah mulai 35 ke atas, kamu makan yang banyak, terus kamu olahraga yang banyak kayak gitu-gitu, kan dia udah mulai nurun tuh. Proses metabolismenya Iya, makin betul. lambat. Oke. Itu memang fisiologis dari tubuh kita manusia begitu. Jadi semua sel dari ujung kepala sampai ujung rambut ketika bertambahnya usia itu akan semakin memang menurun kerjanya. Nah, kenapa kita ada pelajaran tentang anti aging ini? Karena salah satunya untuk menghambat. Menghambat ini menolak nggak? Beda nggak sih, Dok? Menghambat Bukan sama memperlambat berarti. Dia Memperlambat. Memperlambat ya. Memperlambat. Berarti beda sama istilah menolak tua, beda ya, Dok ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Memang dari sananya harus tua soalnya. Kalau nggak kita nggak ada regenerasi baru temen lagi. Aku menolak tua, Dok. Siapa? Oh, maaf kepegang, sorry. Nggak Jadi bisa. gimana? Itu fisiologis yang kita. Jadi kita cuma kerja itu hanya cuma menghambat supaya apa yang terjadi dalam stage 1, 2, 3 itu tidak terjadi di usia itu. Oke. Gitu loh. Dia akan prolong ke belakang. Kayak gitu. Jadi misalkan ketika kamu usia sama-sama kita bandingkan 40 dengan 40, yang satu sudah ada kerutan, misalkan yang satu lagi belum ada. Kenapa bisa Sudah begitu? berkurang. Ya itu Karena satunya banyak duit, satunya nggak banyak duit. Itu beda juga Iya, ya? itu juga beda itu. Stresnya juga beda Oh, iya, soalnya, iya, ya beda, kan? beda, beda. Kehidupannya juga beda. Oke. Nah, kalau misalkan apple to apple, misalkan dibandingkan dengan status sosial semua sama dan lain sebagainya Iya. sama, tapi dalam segi perawatan dari agingnya juga itu yang berbeda, itu juga menentukan. Oke. Dari misalkan dari 40 ketemu 40, terus yang satu pakai krim, yang satu tidak menggunakan Satunya krim. mandi 1 kali sehari, satunya mandi 2 Dua kali sehari kan beda kulitnya. Betul, betul. Warna kulitnya kayak begitu. Nah, Iya, itu iya. kurang lebih analoginya seperti itu. Oke. Kayak gitu. Jadi sebenarnya pada prinsipnya aging ini adalah proses alami tubuh secara fisiologis akan tetap berjalan sesuai dengan rentan waktu umur ya berjalan. Betul. Apakah ini juga akan dibantu dari luar gitu, Dok, untuk menua ini? Maksudnya kayak terpapar matahari, tadi makanan-makanan tidak sehat. Apa itu berpengaruh juga nih, Dok, dari luar-luar itu, Dok? Gini. Bertambah tua gitu. Proses semua itu yang terjadi dalam tubuh kita tetap ada 2 faktor yang pengaruh. Faktor internal dari dalam tubuh, faktor eksternal dari luar tubuh. Nah, eksternalnya apa aja nih, Dok? Eksternalnya tuh salah satunya polusi udara. Misalkan Emang iya ngaruh? Iya, Oh, ngaruh. oke. Jadi misalkan kayak begini kalau dari polusi udara. Kamu adalah pekerja yang memang di lapangan. Betul. Bukan pekerja Saya kantoran. tugasnya memantau pengukur jalan gitu Ya. atau pembersihan Dan luaran. hari-harinya gitu. kan Betul. di luaran.
Coba perhatikan orang dengan usia yang sama, satu pekerja lapangan, satu pekerja kantoran, itu aja sudah berbeda. Iya sih, Ya beda kelihatan dong. sih. Iya. Teman yang kerja di ruangan sama yang di luar tuh emang beda banget sih dok. Beda banget. Terus? Satu dari segi kulitnya memang mungkin lebih kusam, lebih gelap karena terbakar sinar matahari. Terus yang kedua, mereka pasti akan lebih muncul cepat kerutannya dan kelihatan lebih tua. Yang di mana nih? Yang Yang di luar, Oke, di luar oke, oke. lapangan. Kalau yang di dalam kan dia terlindungi oleh sinar matahari. Iya, iya. Karena sinar UV kan juga termasuk faktor eksternal. Polusi sinar UV itu matahari ya? Iya, sinar Oke. UV itu matahari itu Oke, juga baik. faktor eksternal. Nah, dari situ baru kita membutuhkan sunblock. Sunblock, oke, baik. Nah, itu yang itunya. Terus habis itu misalkan rokok. Rokok, iya, oke. Ya, oke. Kita perokok aktif ataupun pasif itu juga bisa menentukan aging. Tetap kena juga Tetap yang kena. pasif. Ha-ha. Oke. Thank Lengkap you. kan kenal ya. Makasih. Thank Ya, you banget. kemudian Ya, terus kalau misalkan dia stres, banyak pekerjaan beban menumpuk, bergadang, itu semua juga ngaruh. Oke. Jadi kulitnya kan tampak lebih keriputan, lebih Lebih kusam, Keras lebih ya, kadang lebih tuh ya. kering, lebih lesu. Lebih Biasa kan lesu, begitu kan iya. lebih nggak fresh lah ibaratnya Iya, iya, kayak gitu. betul-betul. Dibandingkan orang yang memang setiap hari dia healing. Dia jalan tanpa beban hidup. Iya, Kan dia dia lebih shopping awet kemana-mana. muda, Iya. Iya, iya, ya iya. kan? Kerutannya juga berkurang. Itu yang simple aja kayak gitu. Dan itu memang hari-hari yang kita temukan memang seperti itu kan. Polusi kita tiap hari ketemu. Terus kan stres kerja kan kita pasti ketemu. Terus asap rokok kita pasti ketemu. Sinar UV kan pasti ketemu. Iya. Pastilah. Nggak mungkin enggak. Iya. Kita hindarin 100% juga nggak mungkin. Kan nggak mungkin juga kita 24 jam di dalam ruangan tidak beraktivitas, tidak apa-apa kan. Tidak nggak kena mungkin. udara, tidak kena matahari. ya langsung gitu kurang kan. vitamin D habis itu. Iya. Iya, kan itu juga kan kurang vitamin ini juga nggak bagus. Kita tetap beraktivitas. Cuman posisinya ada yang memang harus kita jadi bisa dihambat kayak gitu loh, supaya dia tidak terlalu cepet kelihatan tuanya sebelum usianya. Berarti Kayak aging medicine adalah bagaimana membantu mencegah, memperlambat proses penuaan tadi. Artinya tidak hanya, oh ada aja nih dokter anti aging, berarti udah ntar maaf suntik, minum obat atau perawatan itu cukup. Padahal sebenarnya kita juga harus menghindari hal-hal eksternal tadi ya dok ya. Yes, betul. Betul, Terus karena oke. aging itu dia tidak hanya sebatas kamu kulit. Oke. Dia juga bisa meluas ke beberapa penyakit kayak gitu. Ke sel-sel badan Ya, juga ke sel-sel kena badan berarti? karena sel-sel badan itu kan dia menurun karena sesuai dengan gaya hidup si pasien tersebut kan. Iya, iya. Nah, jadi kalau misalkan dia ke arah penyakit, otomatis kan dari si aging tersebut nggak bisa disembuhkan. Oh. Dia harus ada kuratifnya kan dengan pengobatan. Seperti kalau kita terlampau sering kena papar matahari tanpa adanya pelapis tadi sunblock Ada ya, sunscreen atau pakai baju lengan panjang atau dengan penutup yang lebih banyak itu apa kanker kulit seperti itu kan kemungkinannya terburuknya terburuknya misalnya kayak gitu. Nah, ketika terjadi hal seperti itu kan sudah tidak bisa lagi dihambat oleh aging. Oh, oke. Jadi kan dia udah kuratif sifatnya gitu loh. Dia udah penyembuhan. Jadi obat-obat yang lain yang memang jadi udah masuk divisinya yang lain Ke nih. medis. Ke medis kesehatan medis khususnya, kesehatan bukan misalnya yang ke- khusus Bukan kanker ke misalnya aging. gitu. Oh, oke. Bukan untuk lagi ke aging lagi. Karena anti-aging medicine itu cuma hanya dia memperlambat pokoknya mencegah apa yang terjadi di kemudian hari. Oke. Kayak gitu loh supaya dia enggak ya maksudnya usia segitu harusnya ini ABCDE nih yang terjadi tapi ternyata bisa kita prolong. Jadi dia lebih bisa minimal ya dok Ya, efeknya? diminimalkan efeknya. Oke, Betul. dok, ini saya nggak tahu ya, apakah dokter juga pernah menemukan orang-orang atau teman-teman kita, either itu pasien atau orang-orang lain, ya udah nggak apa-apa kan udah menjadi tua adalah sebuah Udah kodratnya manusia gitu, manusia sudah gitu. aja. Nah, ketika dokter menemukan statement seperti ini, apakah itu kembali kepada orang tersebut untuk membiarkan dirinya tidak terawat seperti dok ya, atau dokter bisa memberikan sebuah masukan dan input? Karena kadang-kadang ada yang orang tuh ya udah nggak apa-apa kan aku mandi juga, aku pakai lotion juga, udah cukup aja lah gitu. Nah itu gimana dengan pola seperti ini dok orang-orang? Kalau menjadi tua itu pasti, Iya. karena itu memang proses fisiologis. Betul. Dari aging itu juga bilang bahwa kita penuaan itu pasti fisiologis Iya. tubuh. Yang bisa saya sampaikan, maksudnya kita boleh tua, tapi setidaknya kita enak dilihat. Gitu. Secara visual ya Yes. dok ya. Secara visual kita enak dilihat, kita aktivitas juga sehat. Kita nggak merasa lebih ada- percaya yes. diri gitu. Apalagi Lebih pekerjaan kayak sehat. Cacan ini Gimana, ketemu Mbak? sama Ketemu vendor banyak orang. Oh iya, ya kan? iya. Ini langsung masuk ke iklan ya sepertinya. Enak kan Iya dilihatnya benar kan benar. harus benar, tetap benar. enak Iya dilihat, iya gimana Mbak Rina begitu gimana? ya. Apalagi dok tadi dok, kalau orang yang keras kepala Jadi nih, dok. dia hidupnya itu setidaknya kita dengan cara seperti ini anti aging dengan gaya hidup ini
dia bisa memperlama penyakit yang timbul dalam tubuh kita. Mau dong kalau misalnya umur kita makin panjang, kayak gitu kan. Nggak mau kita kan umur kita cepat-cepat pendek, karena kita kan mungkin masih banyak tanggung jawab kan, kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan dijawabnya memang dia pernyataan bahwa kita memang menua, pasti ya memang pasti. Iya. Cuman tapi kita sebagai manusia juga harus berusaha supaya kita bisa enak dilihat secara visual, sehat secara tubuh, dan menyenangkan buat diri kita sendiri. Karena pada prinsipnya kayak tadi ya, kita menjaga apa yang Tuhan kasih, itu bentuk terima kasih kita kepada Tuhan kita, ya nggak sih? Iya betul. Jadi kan ada orang tuh yang memang sakitnya dicari-cari ya, Dok ya, kayak gitu. Emang sukanya jemuran, emang dengan sengaja tanpa jaket, jalan-jalan siang-siang, apalagi kan Itu aku dong. sekarang matahari di Kalimantan Tengah tuh satu orang satu katanya Iya, kayak panas gitu ya. banget. Panas Dok, ya. banget. 33. Iya, jadi kadang tuh memang kita biarin aja diri kita, udahlah nggak apa-apa, nanti hitam-hitam juga, ntar putih-putih juga gitu. Hal-hal Tapi seperti kan itu. sebenarnya bukan masalah warna ya, bukan masalah hitam atau putih, tapi resiko yang akan ditimbulkan Nah, itu. itu. Ya, kan betul. sebenarnya, Dok, Karena ya. itu kan memang kesini bener Kalau mataharinya. warna sih masih bisa berubah, tapi kalau Betul. kita amit-amit kena kanker kulit dan segala macamnya kan ya coy, amit-amit ya, jangan Iya, sampai. ini juga kalau langsung ngeliatin Misalkan kulit gitu. sama kayak misalnya kulit nih Ini, bagus, kayak terus gini sering gitu. kena sinar matahari kan, Iya, iya. kadang-kadang ada titik-titik bintik-bintik Nah, hitam iya, kan. flek-flek Itu kan gitu. sebenarnya bisa dihindari dengan Dengan? cara pemakaian sunblock kayak oke. gitu. Terus perawatan, sebenarnya mulai dari hal yang simple dulu, misalnya gitu. Saya sunblock lah, yang simpel-simpel kan pakai sunblock. Orang Indonesia itu pemakaian sunblock itu suka salah kaprah. Nah, Yang gimana tuh? dia bilang itu bahwa karena memang penjualan sih kalau menurut aku. Jadi dia bilang gini, kalau misalnya SPF itu makin tinggi, makin bagus toh. SPF gitu. paling rendah berapa sih, Dok? Paling 30? tinggi, paling tinggi 50. 50. Jadi kalau ada yang jual 100 nggak Bohong. bisa. 50 Tidak udah memungkinkan maksimal. untuk Nggak kulit mungkin, kita ya. maksimal tuh udah 50. Paling rendah tuh di angka 15 sampai 20 kayak gitu. Sebenarnya bukan masalah nilai, bukan masalah presentase 15, 20, 35, 30, 50, bukan itunya. Itu yang masalah adalah bagaimana kamu mengulang sunblock. Replaynya ya. Replaynya. Apa sih namanya? Pemakaian ulangnya Replay, lagi. iya, Jadi iya, buat iya. kita pakai ulang lagi. Jadi kalau misalkan gini, orang Indonesia tuh suka salahnya di situ. Jadi ketika kamu pakai, oke saya pakai dengan SPF 50 satu kali juga cukup. Sebenarnya saat Dia dari berangkat, pagi sampai gitu. sore, dari pagi sampai sore. Tidak Jam di- proteksi itu replay kan lagi. dari jam 7 matahari udah mulai ada tuh, dari jam 7 pagi sampai jam 4 jam 5 sore kayak gitu kan. Itu kan harus menggunakan sunblock. Misalkan nilai nominal yang 50, 30, 35, 15, 20 itu menentukan lama proteksinya. Betul, memang lama proteksinya, plus memang sama konsistensi yang dipakai. Krim kah, gel kah, kayak gitu, cair kah, ada bentuk betul. krim. Ketika kamu pakai 50, dia memang proteksinya itu memang betul 10 jam. Betul. Tapi kamu ada sholat kah? Ada keringat kah? Ada keringat Ada kah? tiba-tiba kayak, oh ya lagi makan Iya, flat gitu terus ya kamu kan? hapus kah? Iya, iya. Kamu lap kah? Itu kan semua mempengaruhi. Dan sunblock itu hilang. Iya, Dan iya. itu yang harus dipasang ulang lagi. Diulang lagi. Oh, sunblock itu tidak meresap ke kulit, tapi dia melapisin aja Melapisi, ya? ya. Oh. Jadi jangan berprinsip bahwa kalau ketika saya, misalkan ya, saya pekerja lapangan, ketika saya pakai sunblock, saya sudah pakai sunblock kok dok, Oke. tapi kenapa muka saya kok tetap hitam ya? Ya kan? Karena banyak pertanyaan seperti itu kan pasien. Sunblock itu hanya bekerja mencegah supaya tidak terbakarnya kulit dari matahari terlalu dalam. Tapi Menimbulkan terbakarnya tetap. tapi tetap dia hitam. Tetap dia akan Nggak terbakar. bisa, dia tetap akan terbakar. Oh, Cuman gitu. tidak sampai Tidak sampai ke lapisan dalam. dalam kulit. Tidak sampai membuat kulit kita yang kalau mamanya kebakar tuh dia ada kan yang Ada kayak yang kayak luka mengepul gitu Yes, dok, yes, yang yes. kulitnya kebuka-kebuka ya, gitu. ya, sunburn yang gitu crack, ya, yang yang sunburn, merah-merah. betul, merah-merah, crack gitu. perih, gitu Nah. kan, kencang. Oh. Nah, itu mencegah supaya seperti Saya itu. baru paham loh kalau sunblock tuh gunanya kayak Iya, gitu. makanya dipakai. Thank you. Jadi sunblock itu makanya harus disesuaikan dengan kondisi si kulit Oke. orang tersebut mau pakainya apa. Ketika si pasien ini memang kulitnya berminyak, dia nggak bisa kamu paksa dia harus pakai SPF 50. Harusnya Karena pakai semakin berminyak ya dok. Karena betul, karena dia semakin diulang, semakin kan harus diulang kan. Iya. Sunblock 50 kan semakin tinggi SPF, berarti bentukannya itu pasti akan berminyak gitu loh. Jadi ketika kamu akan semakin ulang, dia akan semakin berminyak, semakin dia komedonal, semakin dia akan jerawat. Iya betul, semakin tersumbat pori-porinya Yes, berarti ya. betul. Dia harusnya pakai berapa? 30 ya? Sebenarnya sunblock itu cukup dengan pakai 15-20 pun juga cukup. Kan prinsipnya yang satu yang kamu pegang harus diulang. Per 2 jam lah paling Itu ya, dok. kalau 2 kita jam, 3 jam. Tergantung dia hapusnya. dihapus tuh berarti cuci muka gitu Secara ya? tidak Enggak. sadar ataupun sadar ya. Dihapus Keringat, lap aja. dilap. Oh, lap aja nggak harus cuci muka? Enggak. Oh.
kayak gitu. Ini dokter ngasih pelajaran sunblock penting banget nih. Iya, ini penting banget karena kita lagi di panas-panasnya nih, Oke. cuaca panas banget. Kita tuh udah bahas sunblock, ya kan? Itu adalah bentuk bagian preventif kita untuk wajah. Nah, sekarang tubuh nih, Dok. Kan kita punya iklim atau suhu daerah yang panas tropis, ya. panas Jadi banget. artinya tuh matahari satu orang satu tadi ya kan. Ini kenanya di kulit, di leher, belakang, Iya. di mana-mana gitu. Nah, sebenarnya ketika kita mendapatkan tensitas panas yang berlebihan begini tuh kita ke tubuh kita sendiri gimana, Dok? Kan itu berpengaruh juga nih. Kayak nih kulitnya mulai hitam-hitam nih ya kan gitu. Nah, sebaiknya gimana? Apakah kita pakai baju panjang? Itu kan panas, Dok, gitu. Apakah harus pakai hand and body lotion gitu ya? Iya. Itu kan lengket-lengket juga kalau kita ulang-ulang. Kalau tadi kan muka udah nih, kita sekarang ke badannya kita, Dok. Gimana, Dok? Sebenarnya perlakuan muka sama badan itu kurang lebih sama, sebenarnya. Cuma memang kulit muka lebih sensitif dibandingkan kulit badan. Iya. Jadi tetap sunblock nomor 1. Oke. Itu tetap diulang Di badan? di badan. Oh, serius? Iya, Oke. betul. Sama seperti kayak misal gini. Kita berenang, kita selalu pakai sunblock kan sebelum Iya, berenang kan. Iya. Cemplunglah kita ke air. Set. Tetap belang. Nah, tetap belang. Begitu dia naik dari kolam renang, kamu pakai handuk nggak? Pakai. Oke, kamu ulang nggak sunblocknya? Harusnya diulang. Iya. Tapi kan diulang kan? Tapi kan aku udah pakai tadi di awal. Iya, Iya. karena kita pasti akan berprinsip gitu. Karena saya udah pakai di awal, terus habis itu 2 saya ribet Iya betul-betul ribet. karena kan sudah Apply basah, lagi, apply yes, lagi. apply lagi kan ribet kan. Nah itu suka yang orang salah kaprah yang lupa tuh di situ. Jadi kenapa saya udah pakai sunblock waktu berenang? Kenapa saya selalu Tetap hitam aja, tetap gitu aja loh? belang Atau gitu ya. tetap aja belang, atau tetap aja saya kena sunburn. Ya salah satunya nggak diulang. Terus yang kedua memang sunblock kan tidak bisa mencegah kamu hitam. Oke. Cuma Tetap untuk kamu tidak hitam, terbakar supaya dia aja. tidak terbakar terlalu dalam. Gitu aja. Cuman 2 itu aja sebenarnya. Oh, Jadi oke. badan itu juga sama. Nah, ketika dia pakai sunblock, terus kan cuaca panas nih. Iya, iya. Otomatis kan kulit akan kering kan. Tetap pakai moisturizer. Oh beda lagi. Ya, semua sebenarnya kulit kita ini sebagai manusia kalau misalkan memang kita tidak punya masalah, kita itu cukup hanya menggunakan basic skincare. Cukup itu aja sebenarnya. Oke. Jadi kulit kita itu sebenarnya secara otomatis dia akan mengelupas dengan sendirinya, membuang kulit mati kita itu sekitar 21 sampai 24 hari. Ya sekitar 3 sampai 4 minggu lah, kurang lebih lah ya. Akan regen sendiri Regenerasi ya? sendiri. Oh, Itu udah oke. teorinya memang begitu. Jadi sebenarnya kamu itu nggak usah yang namanya pakai peeling ya, gitu. Pakai scrub ya yang berlebihan, terus kamu cuci muka yang ada scrubnya kayak gitu kan, Iya. nggak usah sebenarnya karena memang dia regenerasinya seperti itu. Kalau kulitnya tidak bermasalah, ini Oke, dengan oke. catatan kalau kulit tidak bermasalah ya. Jadi pakai basic skincare cuma sabun, sunblock, moisturizer itu udah cukup banget. Oh, night cream malam. No, night cream itu kan hitungannya adalah dia dimasukkan agent whitening untuk pengelupasan kulit. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kulit kamu sebenarnya tidak bermasalah dan kamu sebenarnya nggak masalah, misalnya kayak gitu, kalau dibilang oke kulit saya tidak bermasalah, saya tidak mau menggunakan krim dok, nggak bisa, karena nggak ada kolagen yang terangsang, Oke. kayak gitu loh. Karena barrier skinnya itu pasti akan rusak lama-lama. Karena kan tidak dilindungi oleh sunblock, oke, tidak oke, di oke. moisturizerkan oleh moist, kayak Berarti gitu loh. percuma juga kamu pakai sunblockan siang kalau mamanya kamu nggak Malamnya malam juga nggak dirawat gitu ya dok ya? Atau sebaiknya atau malam itu sebenarnya nggak terlalu penting banget yang bagus night tuh cream kita- itu sebenarnya No, nggak kalau night cream itu intinya dipakai itu kan memang kamu ingin mempercepat Oh. pengangkatan kulit mati. Kalau kamu pembahasannya adalah kalau misalkan dengan kulit normal, it's okay, nggak ada masalah. Night cream tuh nggak perlu. Oh. Cuman cukup sabun, moisturizer, sunblock pagi, malam. Oh, oke. Basic skincare tuh cuman itu doang, cuma 3, sabun, moisturizer, sunblock. 3 itu sebenarnya cukup. Cukup ya. Cukup banget kalau kulitnya Kalau tidak tidak ada bermasalah ya. masalah. Iya, Kalau iya, tidak iya. ada 3 keluhan itu ya. cukup. Nah, kecuali kalau misalkan si pasien misalkan memang kerja di lapangan misalnya gitu. Terus kan dia kan cepat menghitamkan Iya, iya. dan dia butuh kan pengembalian kulit supaya nggak terlalu hitam kan. Itu tambah night cream Oh, oke. Oh. kayak gitu. Oke, dok, ini tuh sebenarnya apa ya? Adalah hal yang terjadi di setiap harinya kita ya nggak sih? Artinya kena matahari, makan makanan yang dari Yang macam-macam, kurang sehat ya. kena polusi, kena panas. Pola gitu. tidur yang berantakan. Iya betul. Iya. Main game berlebihan, ngopi, Itu ngopi, hello, nah. ya kan? Ngopi. Tuh, ngopi juga nggak sih dok, berpengaruh nggak sih dok ngopi dok? Ngopi anak dok. Kopi ngaruh juga kalau kita berlebihan. Ngopi ngaruh nggak sih dok sebenarnya? Ngaruh banget. Kenapa? Ngaruh. Karena ada zat nikotin kafein kan di dalamnya Oke. kan. Itu kafeinnya yang memang posisi nikotin rokok ya. Ya, saya lupa. Ini kafeinnya. Nah, kafeinnya itu adalah yang memang
mengganggu yang itu radikal bebas, yang Oh, usia oke. sel sehat itu dia pasangan ketemu sel sehat, jadinya Oke. ketemu sel yang nggak sehat. Saya nggak bisa ngopi dok. Itu adalah sebuah statement dok. Gimana caranya dok? Iya. Secukupnya saja kan intinya Ya, itu ya. intinya boleh ngopi, Ha-ha. tapi secukupnya. Secukupnya. Sesuai Jangan dengan kadar berlebihan. ini nggak sih, kadar kafein yang bisa diterima oleh badan kita, kan ada takarannya tuh untuk satu hari kafein yang bisa diterima oleh tubuh kita Bisa. sekian. Tapi kamu tahu dari mana kalau tidak ada Iya, pemeriksaan betul tambahan? juga sih. Nah, itu juga ada pemeriksaan tambahannya lagi. Kita nanti ngobrol lagi habis ini dok ya. Oke teman-teman, semua lagi nontonin TVRI Kalimantan Tengah. Ngopi Helu juga lagi bahas soal aging. Ini hal yang nggak bisa dihindarin, tapi bisa dibantu untuk dicegah ya, Untuk diperlambat gitu. lagi. Nanti kita akan balik lagi. Ya, mana? Kita akan balik lagi tentunya dengan pembahasan yang lebih banyak lagi bersama Dr. Ellen mengenai bagaimana cara kita merawat badan kita Betul. dari penuaan. Iya. Atau Tapi kita penuaan ini. ngopi dulu boleh nggak sih? Ya, Boleh kita- dok, tapi sebentar, mau Dok. ngopi dulu. Tanggung banget dok Nanti ini. kita akan kembali lagi. Stay tune terus. Bila kau sanggup untuk melupakan dia, biarkan aku hadir dan menatap ruang hati yang tak tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena ku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku, takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku, takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Takkan pernah terjadi untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Balik lagi di Ngopi Helu tentunya yang dari tadi sudah membahas tentang anti-aging. Dan yang menyebabkan dia bisa tambah Faktor-faktor banyak, yang bisa membuat- tambah jadi ya. gitu loh. Apa aja ya, Apa semuanya ada aja? di Cacan ya penyebabnya. Ah enggak juga sih sebenarnya, aku tuh baru nyadarin Lorin kalau tadi tuh ternyata banyak hal-hal yang kata dokter Ellen tadi tuh aku lakuin tanpa Tanpa kita sadar kan? bukan, aku melakukan dengan sadar tapi tanpa berhenti, ngerti nggak sih? Jadi kayak terus-terusan aja. Nah nih dok, tadi kan udah bahas nih beberapa item Apa kejadian tentang penyebabnya? kebutuhan kejadian dan juga masalah di wajah dan kulit tubuh ketika kita ada paparan dari luar Ya. nih. Nah sementara kan aging tidak bisa kita hindarin tapi bisa kita minimalisir. Siap. Nah sebenarnya dari dokter sendiri pun apa yang bisa diberikan kepada pasiennya atau saya ini datang ke dokter nih akan Dok bisa bantu nggak nih misalnya? gimana gitu, bantunya gimana? Apakah dokter akan nanya dulu ini mas ini harus ini atau dokter bertanya dulu tuh konsultasi dulu sih sebenarnya dok? Yang pertama kalau pasien datang kan seperti biasa, itu kan ada aturannya SOP. Iya. Jadi kan kita tanya dulu, kita konsultasi, kita anamnesa pasiennya itu kenapa. Tapi biasanya yang paling utama itu nomor 1 itu adalah si pasien merubah gaya hidupnya. Oh oke. Itu kunci nomor 1. Jadi bukan Bukan tangan di tangan dokter yang dokter merubah ya? ya? no, Orangnya sendiri. Orangnya orangnya sendiri. sendiri. Oke, betul. baik.
Jadi mindset si pasien mesti berubah, mental si pasien mesti berubah, cara berpikirnya kan mesti berubah. Iya, iya. Terus kebiasaan dia harus berubah, kebiasaan apa? Olahraga. Terus kebiasaan makan, kebiasaan misalkan pola tidur, Iya. kayak gitu. Dokter ini banget ya, Banyak tajam banget ya saya. Banyak banget yang Tidur harus katanya. diperbaiki ya. Jadi nomor satu itu biasanya saya kalau misalkan dia datang dengan proses dok saya mau menghambat, misalnya mau anti aging, bagaimana terapinya? Ya nomor satu itu dia harus berubah dulu dari pasiennya dulu, Oh, oke. baru nanti yang lain mengikuti. Oh, saya kira tuh ketika kita datang dokter akan membantu, Mas, ini mau lurus, ini mau rapi, ini mau kencang tuh gini-gini aja, Mas. Ternyata tuh kembalinya ke kita lagi malah ya. Karena nanti kalau pola hidupnya juga nggak benar, kemudian kita datang perawatan ke dokter, dokter sudah ngambil tindakan, kita nggak bisa jaga, seolah-olah nanti kerjaan dokter yang nggak benar ya. Ya, Dikira nggak betul. ngefek Kitanya. padahal. Si badan betul. ini yang dan tidak. pasien itu harus dijelaskan, diedukasi. Karena ya kalau menjadi seorang maksudnya dokter tenaga medis kan memang dia kan lebih mengerti toh. Jadi pasien harus diedukasi bahwa sebenarnya yang permasalahan utama itu ada nomor satu adalah si pasiennya. Gaya Gitu. hidupnya. Gaya si hidup pasien. si pasiennya. Oke. Jadi kamu rubah dulu gaya hidupmu atau minimal kalau nggak bisa 180 derajat berkurang lah. 50%, 70% Iya, lah 50% ya. 70% kan it's okay lah gitu loh. Yang penting ada niat dia mau berkurang. Kayak gitu loh. Baru nanti kita terapi apa yang sudah terjadi Oh, oke. gitu loh. Apa yang sudah terjadi itu Misalnya diterapi dulu. Oke. sudah ada kerutan-kerutan begitu yang memang Yes. sudah terjadi. Nggak ada kerutan nih, Dok? Nggak ada. Kencang. Yang memang sudah ada kerutan itu kan sudah terjadi ya dok, udah nggak Ya. bisa diapa-apain nih, Ya, tapi betul. bisa diperlambat untuk menjadi lebih parah lagi. Betul. Diperlambat sebelum menjadi lebih parah gitu. Jadi Oke, apalagi tuh, Dok? Biasanya yang selain mengingatkan diri kita sebagai pasien, Dok, step berikutnya apa lagi ketika? ya sebenarnya cuma dua itu aja. Oke, Prinsipnya itu sebenarnya cuma dua itu aja, tapi cuman yang paling sulit ada yang nomor satu. merubah gaya hidup Merubah dan si meyakinkan pasien gaya pasien hidup, untuk betul. lebih baik gitu. Betul, Ya? itu yang paling susah dan Oh, edukasi. Karena pasien hanya karena sekarang gini ya, kita ini zaman medsos toh, Iya. zaman canggih kan ibarat gitu. Jadi kita melihat bahwa oh si orang ini cantik, oh si orang ini ganteng. Jadi kita akan melihat dok saya mau seperti itu, saya mau seperti dia. Dengan kondisi adalah saya kerutannya banyak, Oh, tapi oke. saya mau seperti dia. Tapi saya juga ngerokok, saya juga ngopi banget, saya begadang banget. Nah iya, Gimana terus tuh? bagaimana ceritanya? Kan kamu mesti tahu dulu, ketika kamu melihat visual seseorang itu, orang yang kamu lihat itu gaya hidupnya bagaimana? Oke. Terus apa yang sudah dia lakukan selama ini? Sudah berapa lama yang dia lakukan itu? Gitu loh. Jadi nggak bisa kamu langsung menyodorkan foto, dok saya mau seperti ini. Tiba-tiba pakai tiplek sama tuh nggak bisa ya, Yes, Dok ya? nggak bisa. Iya. Terus kamu pun maupun dibuat plek ketiplek sama pun juga, kalau gaya hidupmu tidak berubah, kamu tidak akan seperti dia. Iya. Karena udah beda, dari situ aja udah beda ya. Yes. Misalnya Caca nih, dia datang dok saya mau jadi Ji Changwo gitu. Nggak mungkin, Rin. Itu nggak mungkin banget. Beda ya, maksudnya kan beda ya gaya hidupnya ya. Iya, betul. Maksudnya dari gaya. Dari segi keuangan pun udah beda banget, Rin. Nggak usah disama-samain. Nah itu kan beda banget. Jadi gimana dok biasanya menjelaskannya lagi dok? Kalau misalkan datang, saya mau menjadi Dicanguk. Jijawuk itu misalkan gitu kan. Coba kamu lihatlah. Dia gaya hidupnya makan sayur kah? Gorengan saya suka banget, Dok. Makan Dia mie nggak makan ayam gorengan gitu, kan? Dia minyak nggak banget. makan dia makan sayur gitu, Iya, tapi saya saya makan nggak suka. pedes-pedes gitu. Kan nggak bisa, itu aja sudah Oh, beda. udah bertolak belakang Itu akan sudah berarti ya? beda gitu loh. Oke. Jadi nggak bisa. Terus coba kamu tanya, kamu tidur sehari berapa? Berapa lama? jam? Ah, paling cuma 2 jam, Dok. Nggak bisa. Gitu. Pasti bukannya langsung begitu. Cukup kok, Dok, gitu. Pasti kayak gitu. Bagi kamu cukup, tapi bagi sel kamu, bagi organ tubuh kamu itu nggak cukup. Bagi tubuh kita itu tidak cukup. Iya, ya? Jelas, cukup. tentu saja nggak cukup lah. Tidak cukup karena tapi kan tubuh nggak bisa ngomong nih, tubuh nggak bisa teriak kan, sel itu kan nggak bisa ngomong kayak gitu. Yang tahu adalah kita ibaratnya gitu loh. Jadi manusia itu harus tidur setidaknya itu 8 jam Mm-mm. Perharinya. wajib, Minimalnya berapa dok? 8 Kalau jam. kita nggak bisa 8 jam nih, 6. 6 tuh ya? udah. Tapi itu kurang. Oh, Cuman biasanya sih minimal kurang. banget itu udah paling 7 lah jelek. ya. Pokoknya 7, range-nya 8. 6, 8, 10. Lebih dari 10 itu sih Itu agak agak kebal bermasalah ya. ya, ya, Iya, agak bermasalah. iya. Oke. Dok, kalau kita datang nih ke kliniknya tadi apa namanya? Bell's Beauty Philosophy. Bell's Beauty Philosophy. Apa yang bisa dokter tawarkan kepada orang-orang atau teman-teman yang Perawatan datang? apa Perawatan aja? apa yang bisa didapatkan kita di sana? Kalau tergantung sih pasien keluhannya apa. Iya, iya. Kalau misalkan dia hanya nggak ada keluhan nih. Kalau dia hanya nggak ada keluhan, itu bisa melalui skin booster atau collagen stimulator yang lagi hype nih sekarang. Oh. Itu apa gunanya, Dok?
Skin booster sama apa? Skin booster, Kalau collagen stimulator, kolagen. secretom itu bisa kita gunain. Fungsinya di tubuh apa dok? Skin booster itu dia fungsinya untuk merehidrasi kulit, melembabkan kulit. Kulit yang tadinya agak kering, agak kasar bisa kamu lembapin. Jadi lebih kenyal, jadi seperti kayak kulit bayi. Oh. Ya. Karena biasanya kita kurang minum air putih juga ya dok. Iya. Jadi, Kurang serat, ya, vitamin gitu Iya, ya. Jadi jadi ngaruh biar ke di kulitnya. cubitnya kan lebih cabi. Oh lebih kayak apa sih? Kayak Lebih di pelampi, gitu. pelampi, Ah, lebih pelampi. pelampi. Cubit-cubit manja Oke, gitu. oke. Oke. Kalau kolagen stimulator itu adalah tindakan untuk merangsang si kolagen dalam tubuh kita. Jadi kulit kita itu merasa lebih kencang, lebih awet muda, lebih lifting. Biasanya itu. Kalau sekretom itu adalah bagian dari stem cell. Stem cell. Stem cell itu dari umbilical cord yang diambil, terus habis itu nanti disuntikin. Biasanya itu kalau misalkan untuk pengobatan tubuh yang diinfus. Oh iya. Yang biasa artis-artis pejabat suka pakai kan ada tuh untuk regenerasi sel dalam tubuh. Iya, karena tubuh kita tuh harus dibantu juga. Iya, ya kan, Yes, untuk betul. regenerasi. Cuman kalau untuk tubuh perhitungan selnya berbeda. Setiap tubuh beda-beda ya. Sesuai dengan berat badan. Oke. Kalau sekretom ini semuanya itu sama tapi hanya untuk muka. Cuma untuk Gitu. muka aja. Kalau untuk badan bisa, tapi tidak bisa mengcover semuanya. Jadi dia nggak bisa satu kali jalan. Iya, harus beberapa kali gitu ya biar Beberapa kali jalan. Dan itu saya sudah buktikan untuk orang yang memang untuk injeksi sekretom waktu COVID kemarin sangat terpakai. Karena menjaga daya tahan tubuh Yes, ya. jaga daya tubuh, meregenerasi sel, mereparasi sel, jadi kan gak gampang sakit. Terus kalau untuk kita yang sekarang hari-hari, tubuh kita gak gampang sakit. dia lebih kebal gitu ya dok ya. Imunnya Imunnya mungkin lebih bagus tinggi. juga. Kayak aku harus ke sana, Derin. Apa? Untuk cocok banget kayak aku untuk meregenerasi harus ke sel-selku yang nggak karu-karuan ini dok. Ya apa aku ganti seluruhnya aja nih? Bisa ganti sel ya? Nggak sembarangan, nggak bisa. Selain itu dok, biasanya yang sering datang ke Bells Health Philosophy itu apa aja? Selain itu. Selain itu. Botox, Botox, filler, benang. benang. Kalau Benang. benang, Dokter bisa ngejahit juga? Bukan benangnya Oh, say. beda ya dok ya? Dia yang buat layang-layang. Oh, beda. Buat lebih tajam ya. Benang ini apa filler sama ya? Beda ya? Beda. beda. Benang, filler, botox itu berbeda cara kerjanya dia. Botox apa dok? Filler apa? Benang apa dok? Kalau botox itu dia itu berasal dari botulinum toksin tipe A, kuman yang dilemahkan, sejenis seperti vaksin. Oke. Jadi dia kerjanya di otot. Oh, Jadi oke. dia akan mengkakukan otot. Jadi Kok otot itu otot supaya bisa? nggak kerja Jadi lebih- berlebihan. Gerakan otot itu bisa lebih minimal ya dok Ya, ya, bisa daripada lebih kita minimal. biasanya. Oke, dia meminimalisir kerja otot yang makanya mukanya bisa Ya, berbentuk kita kan banget ekspresif gitu biasanya. ya. Kita kan ekspresif biasanya bisa Oh. begini. Itu kan membuat kerutan ya dok Ya, ya. membuat kerutan, patahan kan, biasanya itu kan dari otot. Patahan? Iya. Oke, ada di jidat dok. Oke, baik. Jadi botox itu dia kerjanya di otot. Oke. Kalau filler itu kerjanya dia adalah mengisi ruang Ada yang yang kosong. kosong. Betul. Di Kantong dompet bisa Nggak gitu? bisa. bisa. Oh, beda ya? bisa. Oh. Malah makin kosong. Oh, oke. Berarti filler untuk mengisi bagian yang kosong gitu. Ya. Jadi kalau kita mah punya cekungan di wajah Yes. atau ada bentukan Iya, yang harus yang- dirapiin, Ya. berarti pakai filler. Betul, Oke. kayak pipi kempong, gitu. Terus skar-skar bopeng-bopeng yang besar atau bekas luka, Oh gitu. Oh, stretch sekarang mark. bekas cacarnya ada dok? Yes, bisa. Oh bisa. Itu dinaikin bisa. Ini ada nih dia. Ancoy ya. Kegedean. Terlalu dekat Itu ya. bisa Bisa ya? diiniin. Filler itu sifatnya mengisi. Oke. Benang itu sifatnya itu dia ngelifting, Ngelifting itu mengangkat. Oh, oke. Dan merangsang kolagen. Jadi benang ini nih kita kan mungkin yang belum tahu ya, kalau kita kan dipasang benang di badan, di badan nih, di muka kita dipasang benang. Nanti benang itu akan hilang sendirinya atau bagaimana? Benangnya itu seperti sama kayak kita kalau habis operasi. Mhm. Dia akan Nah, menyatu benang dengan- itu kan akan menyatu Dengan dengan tubuh, kulit. dengan kulit kita Oh, kan, dengan oke. tubuh kita. Cuman bedanya benangnya itu dimodifikasi. Benangnya pakai apa? Pakai jahit atau benang nilon? Benang nilon yang tajam. Apa sih tadi mulut dokter kamu. bilang ada cerita benangnya tuh dari apa yang bisa melebur di kulit apa gimana sih? Iya, Dok? iya. Benang itu kalau yang sekarang itu ada 3 tipenya, PDO, PCL, sama PLLA. Oke. Itu jenis benangnya. Itu fungsinya juga beda-beda. Ketika dia menyatu dengan badan itu apa yang akan terjadi dengan benang ini? Fungsinya sama, semua sama-sama ngangkat. Tapi diklaimnya mereka akan bertahan lebih lama di dalam kulit itu. Semakin generasinya semakin baru, semakin dia lebih lama. Oke. Misal kalau PDO cuma 6 bulan, PCL bisa 1 tahunan, PLLA mungkin bisa 1,5 sampai 2 tahun. Biasanya begitu, dan semakin itu semakin harganya semakin mahal. Oke. Karena dia kan stay-nya lebih lama.
Itu kalau udah lama gitu bisa diambil lagi atau dia akan ada Apa di dia situ akan saja? menyatu aja dengan kulit, dia melebur Menyatu gitu. dengan begitu saja dengan Kayak- kulit. Oh, oke. gitu. Jadi dia ngelifting, habis itu ya dia akan stay di situ aja. Jadi kan prinsipnya benang tuh semakin banyak kamu pasang benang, semakin kamu akan lift. Oh, jadi Semakin semakin dia akan ngangkat. ngangkat. Yes, betul. Semakin lama pun, semakin lama apakah dia nanti akan kembali seperti awal apa tidak? Secara fisiologis tubuh, memang kulit pasti akan turun lagi kalau kamu tidak dirawat. Nah, baliknya ke situ Rin. Nah, tapi ini kan kalau kata dokter kan tadi kalau dari dibanding kita yang tidak, anggaplah kita yang tidak pakai benang, kemudian dengan orang yang pakai benang, ketika benang itu habis, dia pasti longsornya nggak jauh kan dok? Itu Oh, karena dia enggak. nggak ngerawat lagi. Longsornya nggak jauh, betul. Nggak Itu balik ke bentuk satu. awal banget kan? Kedua, benang itu kan punya masa. Ada masanya kan? Masanya 1 Masanya tahun. demonstran gitu suka masa ya? Bukan, Oh beda. Misalkan S-nya masanya satu. misalkan 1 tahun. Oke oke. Kan udah habis. Iya. Kamu sih reload ulang kayak pulsa. Oh iya iya. Begitu Gitu. Rin. Iya gitu. Jadi Chan. misalnya kamu pasang benang di usia 30, terus di 35 kamu baru pasang, kan udah habis 4 tahunnya. Iya udah dulu nggak ada. bentukannya udah agak berbeda Udah beda lagi gitu. ya. Iya. Jadi bukan gara-gara turun gara-gara benangnya ini, tapi emang udah jangkanya. emang Iya. waktu ininya ya memang udah dari usianya juga. Oke. Iya. Berarti di klinik itu pun bisa untuk dibantu dengan konsep merawat diri. Nah, Iya. ini ada lagi dok, istilahnya kan anti aging dengan estetik. Nah, ini tuh bedanya apa nih anti aging sama estetik? Apakah sama aja nih prinsipnya untuk apa namanya? Untuk perawatan itu? Kan kalau estetik tuh lebih kepada apa yang enak dilihat ya. Kalau anti Estetika itu aging membuat, kayaknya lebih anti kepada penuaan. anti penuaannya. Nah, apa ini konsep yang sama dok atau berbeda? Estetik itu bagian dari anti aging. Oh ya? Ya, jadi anti aging itu dia kan sifatnya universal, besar. Yang dibahas dalam aging itu kan tidak hanya soal estetik aja, Oh, kulit, tapi juga kesehatan tapi kan ya. juga kesehatan yang Oh, lain. iya, Penyakit-penyakit degeneratif itu terjadi kan juga karena penuaan. Iya, iya, iya. Salah satunya kan aging itu kan. Nah, Iya. terus kulit kendur, kulit menurun, keriputan, kerutan dan lain sebagainya itu kan juga salah satu bagian dari aging. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya bedanya apa, estetika adalah bagian dari anti aging. Oh, oke. Kayak gitu. Berarti dengan kamu merawat kulit dan melakukan tindakan perawatan atas kulitmu, berarti kamu juga sedang Otomatis memperbaiki juga, estetik iya. kamu Yes, begitu. betul. Oh, saya kira itu Jadi hal itu yang berbeda dok antara aging Satu sama estetika. kesatuan ya dok ya berarti ya memang ya. Oke, Iya. oke, oke. Nah, kamu bagaimana sudah berpikir untuk melakukan Saya akan memulai dengan meyakinkan diri saya, kamu berhenti dulu untuk makan yang aneh-aneh, minum yang aneh-aneh. tidur 8 jam dulu dong? Iya, jangan 4 Ya. jam, 5 jam lagi ya gitu. Kemarin aku juga baru aja, aku habis botox di dokter juga, nanti Oh, kamu habis kita tampilkan. botox, Rin? Kita akan tampilkan nanti before afternya. Emang iya bisa serius? Iya serius. Nanti kalian lihat sendiri before afternya nanti kita tampilkan ya. Itu kemarin aku di kantung mata ya dok Iya, ya. kantong mata. Kenapa kantongnya tambah tebal? Aku suka sih, maksudnya ketika ini kan capek, kalau mata capek kan berasa ya dok ya. Kita kan, aku nggak tahu ya otot di sini apa yang terjadi, tapi kalau mata capek tuh biasanya berasa banget di sini, tapi sekarang tidak lagi. Oh gitu? Iya dong, tentu saja. Oh, dengan kecantikan kamu semakin bertambah ya. Rina mas gak gitu ngeselin. Kamu kok gitu gak bilang-bilang aku sih, Rin? Oh, Kan kita harus temenan. nanti habis ini kan kita ke klinik dok. Oh iya boleh Ya, juga. aku masih mau melakukan yang lain lagi. Apalagi kamu? Yang lain aja, pokoknya Ah, oke. apa. Dok, tadi tuh ada menarik tuh yang masalah apa? Kolagen Kolagen. dan Stimulator. stimulator. Ini apakah klinik ini juga lebih banyak untuk perempuan kah atau laki-laki juga akhirnya banyak yang mulai menyadari untuk mampir ke klinik anti Kan aging? biasanya laki-laki malu dok. Mm-mm. Kalau perawatan tuh kayaknya dicapnya laki-laki apa gitu, kayak yang berlebihan. Apa gitu. sih kamu? Aku juga kadang-kadang kidding-kidding Oh, kok. masa iya? Lebih banyak laki-laki apa perempuan sih akhirnya menyadari ini dok? Kalau kamu tanya presentase, Betul. tetap perempuan. Oh, oke. Cuma kalau ditanya ada nggak laki-laki yang itu, ada. Ada. Oh, iya? Yang Ya, peduli sama ada. perasaan Sadar pasti sama ada. dirinya Sadar, sendiri ya? betul. Oke, oke. Cuma memang kalau presentase tetap perempuan jauh lebih banyak. Iya, Kalau iya. cowok kan yang penting kan kantongnya tebal. Ganteng Biasa. dikit lumayan Ganteng ya. dikit kan. Paling lumayan. facial ya biasanya cowok-cowok Iya, maunya bisa facial, skin kayak gitu. booster, ada. booster ada. Oh. Kayak gitu. Ada. Iya, tapi kalau PRP. kolagen dok, kalau kita minum kolagen minuman itu ngaruh nggak sih dok? Kan ada kolagen yang minuman nih, kalau yang kolagen apa stimulator kan suntik ya. Kalau dia yang minuman tuh ngaruh nggak sih sebenarnya ke kita? Kalau ini setahu saya, kolagen itu memang base-nya harus disuntik. Oh harus disuntik, lebih maksimal mungkin ya untuk. Iya, kalau diminum dan lain sebagainya enggak. Iya. Karena kolagen itu adalah sesuatu yang seperti kayak gel gitu loh. Kan kalau kamu minum, kamu apa, itu kan dia kan pecah. Iya betul. Kayak gitu. Jadi dia itu harus terjaga ininya Iya, ya. stabilitasnya. Stabilitas dari Iya. apa sih namanya tuh?
dari Bahannya molekulnya sendiri, dia, ya, betul. molekulnya sendiri. Jadi lebih bisa tuh kayak vitamin C kolagen disuntik, kolagen stimulator Berarti lebih safety disuntik. adalah dengan injek dari dunia dari dokter. dari dokter atau dari klinik gitu Iya, ya. betul. Oke. Berarti tadi ada apa? Vitamin C. C kolagen. Oh, ada juga. Terus sama dia kolagen stimulator kan. Infus gitu dok, yang infus ada nggak sih kolagen? Iya ada, karena itu dicampur dari vitamin C kolagen itu akan dicampur dengan bahan yang lainnya. Nah itu Baru balik diinfus lagi gitu ya? tergantung ke kliniknya masing-masing ya. Oke. Nah terus sama kalau di dalam tubuh kita sendiri buat kulit minum antioksidan. Antioksidan. Minum antioksidan apa aja dok? Antioksidan tuh contohnya seperti kayak bahan dasarnya tuh kayak glutathione, astaxanthin, itu adalah yang diminum. Oke. Tapi kalau misalkan memang kamu mau sendiri, banyak makan buah sama sayur. Buah dan sayur. Iya. Oh, itu udah paling alami yang bisa kita konsumsi Iya. terdekat. Dan paling buah apa mudah aja? ya? Paling banyak semua. Semua buah. Kan semua Aku buah. suka doyan buah loh, Rin. Iya. Buah tangan aku suka gitu. Apalagi kalau didapat banyak aku suka banget. Sama dong. Apalagi ada yang ulang tahun hari ini. aku Oh juga iya, suka ada banget. yang ulang tahun ya? Ada. Ya, Kita harus party buah habis ini. Habis ini dibeliin buah atau dibayarin di kliniknya dokter? Iya, boleh. Ya, boleh banget. Dok, berarti kalau kita mau mampir tinggal mampir ke Bells Health Physio. Bell's Beauty Philosophy. Bells Beauty Beauty Philosophy Philosophy di Jalan di Sataji ya. Belok Jalan- mana tuh rasanya tuh? di Jalan Cendana. Belok Jalan Jalan Cendana. Cendana. Pokoknya Sataji cari Cendana ada tuh di situ. Ada di Bells situ. Beauty Philosophy. Filosofi. Ya, Filosofi. Tadi aku Apa udah nggak sih? bisa bahasa Inggris lagi udah. Jadi intinya gini dok ya, kalau bahwa setiap orang itu punya hak untuk menua, ya kan? Tapi kewajibannya untuk merawat dan menyadari itu, ya nggak Iya. sih dok? Nah, ini apa nih pesan-pesan buat teman-teman kita di Palangkaraya dok untuk semua? Ya mungkin masih berpikir-pikir nih mau ke klinik atau mau apa, masih bingung. udah tua-tua juga. aja, kenapa sih harus ditahan-tahan gitu? Apa Mungkin sih ada alasannya kayak gitu, kenapa kita harus menjaga diri Dok. Nah, kita? gitu dok. Alasannya kenapa dok? Alasannya supaya kita menua pasti. Iya. Menua itu pasti. Tapi kita harus cantik, sehat, ganteng, enak dilihat secara visual. Setidaknya itu untuk menghargai, appreciate buat diri kita sendiri. Menghargai bahwa saya layak untuk disukai orang, dicintai orang itu. Terus yang kedua adalah kita untuk mencegah supaya mencegah penyakit itu datang. Jadi kita harus hidup sehat, gaya hidup sehat. Jadi umur kita jadi semakin panjang. Jadi gejala penyakit yang ada yang timbul itu tidak timbul pada usia dini. Oke. Gitu. Tadi Berarti dibantu juga ya. Ini bukan tentang estetika atau menjaga anti penuaan itu, tapi lebih pada kamu juga akhirnya Tetap karena- efeknya akan menjadi baik ke seluruh Betul, tubuh karena akhirnya- kita otomatis harus menjaga apa yang masuk ke badan kita, bagaimana kita tidur dan segala macamnya ya. Betul. Jadi otomatis kita juga menjadi lebih baik, tidak hanya menjadi lebih muda. Betul sekali. Bayangin kalau kita kurang tidur begadang malam kenanya di Iya, mana bayangin di gimana- ginjal, gimana gitu kan coba ya. bayangin. Nggak diingetin dokter sama dokter Ellen coba. Kamu nggak boleh makan minyak-minyak nanti akan begini-begini kebanyakan, terus kurangin begadangnya, kurangin stresnya dok ya. Iya, betul. Gitu. Tuh salah satu ngebantu kita untuk menahan Kalau diri di- supaya nggak bablas. Iya betul. Kalau di klinik dokter tadi botox bisa, filler bisa, benang bisa, facial apalagi, infus bisa, terus apa lagi dok? Laser bisa, laser Bisa, Laser bisa. laser IPL bisa, Oh bisa. Apa Bisa. IPL? HIFU bisa. Oh HIFU bisa juga. Yes. HIFU apa sih? Biar ini tirus. Iya, Oh biar terus Iya, gini. iya. Biar tirus. Ini ngilangin tembolok 2 bisa nggak dok? Bisa. Ini nggak tahu ketempelnya di mana dok, nggak ngerti dok. Tiba-tiba Tiba-tiba ada ada. aja. Kauter bisa, Apa itu kantor? kayak bedah minor kalau Bedah misalkan ada Keloid. tai lalat, Oh, tai lalat. kutil, betul daging skin tubuh tag, yang ada yes. keloid gitu, Dok? Ya, Keloid bisa. Ada suntik keloid nggak ada? keloid ada, Ada, keloid suntik ada. ada, keloid semua serius? ada, ya ada. Iya. Terus kalau Kalau misalkan laser buat hilangin tato? bisa, Bisa. ada, Kalau semua ada. laser ngilangin teman yang suka nempel gitu bisa nggak Nggak dok? bisa. Kamu ngilangin aku ya? Iya. Tinggal di laser hilangin bisa nggak dok? Berarti ada semua dok? Ada, Semua terus prosedur kecantikan bisa? berarti? Ada. Kalau misalkan memang mau slimming bisa dengan Ada itu bisa. programnya? Suntikannya. Suntikannya ada? Suntikannya. Lipo ya, No, bukan? mesolipo. Mesolipo Itu ya? ada. Kalau misalkan ada tindakan operasinya, saya refer. Oh bisa.
Ya. Oh, ada suaminya. Kalau mau kalau Suami mau- dokter juga? Iya, dokter. Itu operasi apa tuh, Dok, maksudnya? Liposuction. Oh, liposuction. Oh, yang lagi hits Sedot di kalangan sedot Sedot lemak. lemak. Aku Liposuction. apa yang mau disedot, Dok? Banyak. Lo Nanya lagi. Itu 2 ekor, 1, 2. 2 ekor enak aja. 2 orang. Nggak, itu emang harus gede sih sebenarnya. Liposuction. Oh, berarti ini nggak usah keluar negeri lagi, udah bisa di sini, guys. Di sini bisa, Dok? Bisa. Tapi untuk sementara sekarang itu di rumah sakit Bayangkara. Oh, oke. Oh, bisa. Kalau yang itu bisa BPJS ya, Dok? Nggak bisa. Itu juga nggak bisa. Tetap usahanya ya, kamu baik-baik ya. Tapi tetap aja kalaupun kita mau suntik, misalnya tadi suntik slimming ataupun ada apa tadi, Dok, sedot lemak, tetap ujung-ujungnya tetap harus disuruh ngejaga pola hidup lagi. Kitanya mau nggak nih gitu sebelum jangan kamu habis berobat, beres ya kan? semuanya tiduran lagi, makan sembarangan lagi, balik lagi. Estetik cuma seminggu ya kan? Iya, nggak bisa. Udah nggak usah lah gitu. Jadi- Mending jangan apa namanya, jangan memaksakan diri untuk kamu perawatan, tapi kamu sendiri nggak mau berubah gitu. Iya. Ya nggak sih? Iya, Karena gitu. akan percuma juga ya, Dok Betul. ya. Gitu. Makanya yang pertama itu adalah mindset Mindsetnya kita sendiri. kita sendiri. Itu obat nomor 1 soalnya. Oke. Itu yang utama. Jadi kita harus merubah pola hidup kita. Betul dulu. sekali, karena nomor 1 kamu harus mampir ke Bell's Beauty. Health Salah. Bell's Beauty Physiology. Ya nggak sih, Dok? Apa sih? Filosofi. Bell's Aduh. Beauty Philosophy. Beauty, Filosofi. Kalian tuh Beauty, doyannya emang suka filosofi. komentarin orang ya. Coba aku ulang. Biasa dia lapar ini. Dia Bell's Beauty. Beauty Philo- bukan fisiologi. Bell's Beauty Philosophy. Philosophy tuh. Iya. Nah, Bell's tapi Beauty biasanya kalau diulang-ulang Philosophy. tuh pada pinter semua. Tepuk tangan semua Ya. teman-teman. Tuh kan, pinter-pinter semua adik-adik Makasih ya. saya memang. Kalau ada yang perlu perawatan, ada yang mau tanya-tanya juga boleh ya, langsung nanti datang ke klinik aja, langsung konsultasi sama Dokter Ellen, nanti semua pertanyaannya pasti akan dijawab. Dan dibantu. Ya, dan dibantu nanti perawatan apa yang cocok kira-kira untuk Anda. Iya, Ya, temukan jawabannya Iya. di Bell's Beauty Filosofi. Philosophy. Dan jangan takut kerampokan ya. Iya, karena tuh harganya affordable banget sumpah. Iya, Nggak Dokter bohong. Ellen bagus banget. Dokter Lilian Ellen, terima kasih banyak. Terima kasih Terima kasih. dokter Sudah mampir. untuk ilmunya. Ya, Iya. terima kasih Caca. Sama-sama Rina, semoga nanti cepat menua, cepat bisa menjaga anjing. Gimana sih maksudnya? Gak maksudnya kan kamu suka perawatan gitu, kita Ya, perawatan banget. dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan kami hari ini tentunya di Ngopi Helu. Kami akan balik lagi nanti dengan episode-episode lainnya bersama saya Rina Ardila dan juga Caca, dan jangan lupa menua itu pasti, tapi menjaga kamu untuk tetap sehat adalah kewajiban diri kamu. Sampai jumpa. Dadah, makasih dok. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi Helu, ngopi Helu.